Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat sore sahabat Ramadan. Kembali lagi bersama kami dalam acara Ngaji Ramadan Yayasan Tanwirul Mubtadiin dengan saya Putri Septiani di studio TMTV. Nah, sore hari ini kita sudah memasuki bulan puasa yang ke-11. Nah, tidak terasa ya, kita sudah hampir setengah kita berpuasa di bulan ini. Di samping saya sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Usai Ali Sofyan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat dan masih diberi kekuatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Sangat bersyukur sekali Ustadzah. Ya. Nah, tema kita hari ini tentang Ramadan. Iya, Ramadan bulan Taubat. Nah, teman-teman, Ramadan ini sudah menjadi momentum ya bagi kita untuk melaksanakan kebaikan dan juga untuk kesempatan kita untuk bertaubat gitu nggih Ustadz? Sangat betul sekali seperti itu. Nah, langsung saja mari kita simak tentang tema hari ini, Ramadan bulan Taubat. Dipersilakan Ustadz. Terima kasih Ustadzah Putri Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah sama-sama kita memanjatkan syukur alhamdulillah karena pada sore hari ini kita masih ditakdir oleh Allah bisa melaksanakan puasa Ramadan di hari yang ke-11 ini. Semoga kita bisa menuntaskan puasa Ramadan kita sampai di akhir nantinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua sehingga kita bisa keluar dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni dengan adanya ajaran Islam. Ustadzah Putri Septiani, Ramadan ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh segenap umat Islam di seluruh penjuru dunia, seantero dunia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah sudah memberikan ya kepada umat Islam khususnya, di situ ada pintu-pintu taubat. Makanya Ramadan ini merupakan bulan taubat seperti itu. Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Syam. Ya. Kemudian Syahrul Jihad, selanjutnya Syahrul Sabar. Kenapa dinamakan dengan Syahrul Jihad? Nah, di sini merupakan jihadnya umat Islam. Ya, perumpamannya ketika umat Islam mengalahkan salah satu ya ketika berperang dengan bangsa Eropa, itu pahala jihadnya itu sama dengan berperang, seperti itu. Selanjutnya Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Taubat, bulan taubat Ustadzah. Iya. Seperti itu. Makanya ketika ada orang yang melakukan kesalahan, maka dia tidak harus menunggu Ramadan sebenarnya. Ketika di luar bulan suci Ramadan, ketika kita punya salah dan dosa, maka kita harus segera bertaubat dan tidak usah nunggu-nunggu atau tidak usah ditunda. Kadang ada orang yang nunda-nunda, merasa malu untuk meminta maaf. Seperti itu. Kalau misalkan dosa kita itu antara sama manusia, kita harus langsung bertaubat dengan cara minta maaf. Lain halnya kalau dosanya itu kepada Allah. Selanjutnya, sebenarnya seringkali kita lihat ada dua titik ekstrim pada manusia ketika dia itu mempunyai salah dan dosa. Ada ekstrim orang yang pertama itu
ketika orang itu melakukan dosa besar, seperti halnya Ustadzah Putri, dosa besar itu seperti syirik, ya, sihir, ya, percaya dengan dukun, ya, percaya dengan dukun, ramalan, riba, kemudian makan harta anak yatim, selanjutnya lari dari medan perang pun itu merupakan dosa yang besar. Ketika kita berperang kemudian kita lari, ada seperti itu kan, itu dosa besar. Kenapa? Temannya itu berjuang malah mereka itu lari. Ini salah satu dosa besar, salah satu dosa besar. Kalau kita lihat di film-film misalkan ya, ketika berperang ada yang pura-pura mati, darah temannya diambil, tidur dia sampai keinjak-injak, ini juga dosa. Selanjutnya memfitnah muslim, ya, muslimah difitnah melakukan zina, padahal dia itu tidak melakukan zina. Contoh, misalkan ada muslimah, dia itu sama sekali tidak melakukan zina, kemudian itu difitnah sehingga orang tidak mempercayai muslimah tersebut. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Lah, dosa-dosa besar ini bagi orang yang ekstrim, kadang mereka itu, saya sudah melakukan dosa yang besar, Allah tidak akan menerima taubat saya. Ada yang kadang seperti itu, saya sudah melakukan dosa besar, ngapain saya bertobat, Allah tidak akan menerima taubat saya. Ingat, Allah itu maha penerima taubat, kecuali ada satu dosa yang tidak akan diterima taubatnya oleh Allah, yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Seperti itu. Selanjutnya, orang yang ekstrim yang kedua itu adalah orang yang menganggap dosa kecil itu, ketika sudah mempunyai atau berbuat dosa kecil, berdusta misalkan ya, itu kan dosa kecil, mereka kadang enggan untuk bertobat juga. Wah, dosa saya ini terlalu kecil, saya cuman bicara dusta, saya cuman menyembunyikan sandal teman saya. Lah, ini mereka menganggapnya dosa kecil, sehingga mereka, dosa saya kecil, ngapain saya bertobat. Padahal ketika dosa-dosa kecil itu dibiarkan, maka itu akan menumpuk jelas, ya, nanti itu malah akan menjadi catatan amal buruk bagi kita. Makanya ketika sahabat Ramadan entah punya dosa besar atau dosa kecil, ya, maka segeralah untuk bertobat sebelum maut datang menjemput kita. Itu. Selanjutnya, apa saja syarat tobat? Syarat tobat itu ada beberapa, Ustadzah Putri. Yang pertama, syarat taubat yang pertama adalah kita berjanji, ya, berhenti dari dosa yang kita lakukan. Misalkan kita sukanya melakukan hal seperti ini, ya, perbuatan dosa, ya, kita harus berhenti, berhenti dari dosa yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, menyesali dosa, dan yang terakhir menyesali dosa, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi ada 3 syarat tobat. Yang pertama, berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, menyesali dosanya. Terus yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ini salah satu prasyarat taubat kita, insya Allah akan diterima oleh Allah. Sekali lagi, ketika dosa yang kita lakukan kepada sesama manusia, maka di situ kita harus langsung minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan itu sudah memberikan maaf, berarti kita sudah tidak punya dosa. Kalau berhubungan dengan manusia, hablum minan nas, itu harus langsung kita minta maaf. Tapi kalau ke hablum minallah, ya, harus dengan taubatan nasuha, taubat dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sedikit saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Usai. Sama-sama. Nah, begitu sahabat Ramadan. Kalau kita mempunyai salah terhadap hablum minan manusia, ya, sesama manusia, kita segera meminta maaf. Jangan gengsi untuk meminta maaf, karena orang yang meminta maaf duluan itu bukan berarti kita kalah, tetapi kita
anjuran dari Allah iya, untuk minta maaf duluan. Tandanya kita mempunyai kelapangan hati seperti itu. Betul. Tetapi kalau kita mempunyai kesalahan atau melakukan kemaksiatan atau dosa yang besar, kita harus melakukan taubatan nasuha. Nasuha secara sungguh-sungguh. Nah, dengan sungguh-sungguh. Adapun syarat untuk taubat itu ada 3. Yang pertama itu berhenti dari perbuatan tersebut. Yang kedua dengan menyesalinya. Yang terakhir berhenti untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Sangat seperti betul. itu, Berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Iya, berjanji untuk tidak mengulanginya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.